Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pujanto. Di sini saya ingin memaparkan materi yang ada di RPP saya, yaitu mengenai dari Rengas Dengklok hingga Pengasan Timur. Di dalam RPP tersebut, saya menggunakan metode ceramah dan metode diskusi tanya jawab. Langsung saja, materi yang pertama yaitu Jepang menyerah kepada Sekutu. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyatakan mengakhiri atau menyudahi Perang Dunia tersebut, mengingat bahwa jika ia melanjutkan Perang Dunia tersebut, maka otomatis ia pun akan semakin kalah, karena sebelumnya kota Hiroshima dan Nagasaki berhasil dihancur leburkan oleh Amerika Serikat. Nah, sebelumnya pada tahun 1943 sebenarnya ini sudah mulai tampak kekalahan dari Jepang pada Perang Dunia Kedua tersebut, di mana selain faktor utamanya tadi yaitu adalah dibomnya kota Hiroshima dan Nagasaki tersebut. Jadi ini seolah-olah Jepang tersebut tidak berkutik lagi terhadap Sekutu. Nah, makanya Jepang pun menyatakan untuk mengakhiri Perang Dunia tersebut pada 15 Agustus 1945. Bertepatan pada tanggal 15 Agustus tersebut, pasukan atau golongan pemuda mendatangi rumah Soekarno untuk mempercepat proklamasi tersebut. Namun paksaan dari golongan pemuda tersebut dibantah atau ditolak langsung oleh Soekarno, karena Soekarno mengingat harus melalui PPKI. Namun pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno beserta rombongan berhasil dibawa oleh golongan muda tersebut ke Rengas Dengklok. Nah, dari sini mulailah terjadi yang kita kenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Nah, pada peristiwa tersebut, Soekarno dan Muhammad Hatta beserta rombongan diasingkan di Rengas Dengklok tersebut. Mengapa dipilihnya Rengas Dengklok? Yang pertama, kurang lebih jauh dari keramaian, diperkirakan kurang lebih 15 km dari kota Karawang. Selain itu, keamanan di sana pun terjaga dan tentunya bebas dari pengaruh Jepang. Jadi para pemuda memilih tempat itu supaya para Soekarno dan tokoh-tokoh lainnya tidak terpengaruh oleh pengaruh Jepang. Nah, bertepatan pada tanggal 16 tersebut, seharusnya ada penjadwalan Soekarno dan Muhammad Hatta bertemu atau rapat dengan PPKI. Namun hal tersebut ketika terjadi pertemuan tersebut, Soekarno beserta rombongan pun nihil. Maka ada inisiatif dari Ahmad Subarjo untuk mencari para tokoh-tokoh tersebut. Namun ia tidak menemukan tokoh-tokoh tersebut. Maka terdengarlah berita bahwa Soekarno beserta rombongan diasingkan di Rengas Dengklok. Maka ia pun memberanikan diri untuk mendatangi Rengas Dengklok tersebut. Ketika ia datang di Rengas Dengklok, tentu para pemuda pun menaruh kecurigaan terhadap Ahmad Subarjo. Namun ia memberikan jaminan kepada golongan muda tersebut jika ia tidak berhasil memproklamasikan Indonesia pada tanggal 17 Agustus paling lambat jam 12 siang, maka ia memberanikan diri untuk bertaruh. Ketika ia tidak berhasil memproklamasikan hal tersebut, maka nyawa ialah taruhannya. Nah, mengingat hal tersebut, akhirnya para golongan muda tersebut pun mempercayai dan mengizinkan Soekarno beserta rombongan untuk kembali ke Jakarta. Maka terjadilah atau setelah sampai di Jakarta, maka terjadilah perumusan teks proklamasi tersebut, di mana para hadirin pun pada perumusan teks proklamasi tersebut dilaksanakannya di Rumah Laksamana Maeda. Nah, perumusan teks proklamasi tersebut sungguh sangat rumit karena mengingat
pada waktu itu sungguh sangat genting sekali waktu yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan dari perumusan teks proklamasi tersebut. Nah, pada pukul 4 pagi di sini terjadilah persetujuan dari Soekarno, yaitu meminta tanda tangan kepada seluruh pihak yang hadir pada waktu itu. Namun hal tersebut ditanggapi oleh Soekarno. Ia mengusulkan bahwa untuk menandatangani teks proklamasi tersebut cukup 2 orang saja, yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, hal ini pun disetujui oleh para tokoh-tokoh lainnya. Akhirnya teks proklamasi tersebut pun ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, kemudian setelah terjadi atau telah mencapai kesepakatan tersebut, maka diserahkanlah teks proklamasi tersebut kepada Sayuti Melik sebagai pengetik teks proklamasi tersebut. Maka ketika sudah diketik teks proklamasi tersebut, maka keluarlah para rombongan tokoh-tokoh tersebut dengan rasa sukacita. Maka pada hari itu juga para rombongan massa datanglah ke rumah Soekarno tersebut karena mendengar kabar bahwa pembacaan teks proklamasi tersebut diadakan di rumah Soekarno. Nah, lain cerita ketika Jepang mendengar kabar tersebut, Jepang mengira bahwa pembacaan teks proklamasi tersebut diadakan di lapang Ikada. Nah, maksud Jepang tersebut adalah untuk menghalangi supaya tidak terjadi proklamasi terhadap bangsa Indonesia. Nah, akhirnya para rombongan massa ke rumah Soekarno, sedangkan pasukan tentara Jepang berjaga-jaga di lapangan Ikada. Nah, karena terjadinya perselisihan tersebut, maka pembacaan teks proklamasi pun berjalan dengan lancar dan amat tertib pada waktu itu. Nah, selain itu juga tentunya disambut sukacita oleh seluruh masyarakat Indonesia khususnya. Nah, pada waktu itu berbagai yang dilakukan pemuda pada waktu itu adalah sangat heroik sekali, mengingat pada waktu itu baru saja Indonesia merdeka. Nah, pada waktu itu Indonesia berhasil merebut pangkalan tentara Jepang yang ada di Indonesia. Selain itu juga kita mengingat bahwa adanya suatu peristiwa, yaitu perobekan bendera di Hotel Yamato, bendera Jepang, yaitu bagian bendera Jepang, maksud saya bendera Belanda, yaitu merah putih biru, di mana pada bagian birunya itu disobek menjadi merah putih. Jadi pada waktu itu para pemuda itu sangat menggebu-gebu dan sangat antusias sekali karena dalam rangka masih hangat-hangatnya terjadinya proklamasi tersebut. Tentunya berbagai hadangan dari Jepang pun tidak berhasil menghadangi para pemuda tersebut. Nah, akhirnya berita tersebut pun disebarluaskan melalui radio, meskipun pada waktu itu terjadi penyegelan oleh pihak Belanda, namun para pegawai radio pun inisiatif untuk mendirikan pemancaran baru, dan juga wartawan pun ikut mensupport atau ikut meramaikan, yaitu ia mencetak surat kabar sebanyak-banyaknya lalu disebarluaskan, dan juga dengan penerbit-penerbit lainnya yang kala itu menyebar luas ke seluruh penjuru Indonesia. Nah, mungkin demikian penyampaian materi saya. Kurang lebihnya maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.